Oke, baik. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran fisika. Ini pertama kali kita berjumpa ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan dong. Ya dong. Oke, baik. Nah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bonar Gultom, guru bidang studi fisika. Nggak usah ditanya ya, berapa ukuran sepatu saya kalau nggak ada rencana. Oke, just kidding. Baik, nah sekarang kita akan belajar. Hari ini topiknya adalah tentang hakikat fisika, gitu ya. Kenapa sih kita harus belajar fisika? Emangnya fisika itu seperti apa, gitu. Baik, nah untuk membahas ini lebih dalam, sebelum saya akan menjelaskan, sebaiknya coba ditonton dulu videonya ya. Oke, silahkan. Fisika, ya. Dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta, hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal lahirnya semesta ini, hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Bayangkan mempelajari fisika itu kayak kalian menjadi detektif. Dengan jejak-jejak yang ada, kita menelusuri kenapa suatu fenomena bisa terjadi. Begitulah cara Newton menemukan bahwa dunia ini diatur oleh kekuatan hebat tak terlihat bernama gravitasi. Ia hanya mencoba menjadi detektif, tapi kasusnya adalah alam semesta. Itu baru satu, masih banyak yang lain. Tapi alam semesta memang sudah begini apa adanya dari awal. Hanya kitalah yang perlu menemukan peraturan-peraturannya dengan terus mengikuti jejak-jejak misteri yang ada, seperti halnya Newton. Dengan semakin banyaknya peraturan alam semesta yang kita temuin, makin banyak teknologi yang bisa kita ciptain buat hidup kita. Tapi sebelum kita lanjut, coba jawab satu pertanyaan ini. Apa yang kalian bayangin kalau ngedenger kata sihir? Mungkin yang kalian bayangin tuh kayak begini. Tapi percaya nggak percaya, lewat fisika sebenarnya sihir beneran itu bisa diciptain. Wifi, GPS, atau telepon itu nggak kelihatan. Tapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bikin kita ngomong telepati sama orang di bagian dunia lain tanpa ada sambungan apa-apa. Begitu halnya juga ratusan manusia yang bisa terbang kayak burung, atau kereta kuda yang bisa jalan tanpa kuda, atau sebuah benda yang bisa bicara. Itu semua adalah sihir. Dan ternyata yang menakjubkan adalah itu hanyalah bagaimana alam semesta bekerja. Lewat para detektif hebat dan senjatanya bernama fisika, kita berhasil menemukannya. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, masih banyak lagi sihir yang belum kita temukan di alam semesta ini. Oke, jadi fisika itu luas banget. Tapi kalau mau belajar, dari mana kita mulainya? Ayo kita mulai dari sini. Fisika klasik dengan tokoh pencetusnya Isaac Newton. Wilayah ini adalah yang paling sering diajarin di sekolah dan merupakan cabang fisika yang sangat berguna di keseharian kita. Lewat cabang-cabang ini, dunia ibarat mesin yang udah kita ketahui rahasianya. Segala hal di dunia ini bisa kita prediksi lewat fisika. Sampai tahun 1900-an, inilah batas bagaimana kita memandang alam semesta. Tapi lalu, hal misterius terjadi. Planet Merkurius mengitari matahari lebih cepat daripada yang seharusnya, begitupun juga banyak hal-hal aneh yang terjadi di skala sangat kecil. Para fisikawan menduga ada jejak yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang bahkan gak bisa dijelasin oleh fisika klasik. Para detektif fisikawan pun mencoba menelusuri jejak ini. Dan benar saja, mereka menemukan dua wilayah baru fisika yang belum terjamah dan super gila. Relativitas dan fisika kuantum. Relativitas ditemukan oleh sang jenius Albert Einstein.
Teorinya ini begitu mengguncang dunia dan mengubah pemahaman apapun yang pernah kita ketahui tentang alam semesta. Jadi Einstein menemukan bahwa dunia kita itu bukanlah objek yang saling tarik-menarik, melainkan dunia kita itu ternyata bentuknya adalah seperti kain. Bayangin, ruang kosong itu adalah kain ini. Kalau kita naruh objek yang berat, maka kain kita akan ketekan dan jadi bengkok. Lalu karena bengkok, objek lain di sekitarnya akan jatuh tertarik dan menciptakan efek gravitasi. Kedengaran gak masuk akal? Itu baru permukaannya. Ternyata kain dunia kita ini terikat juga dengan waktu. Semakin kain atau ruang kita dibengkokkan, maka waktu akan berjalan lebih lambat di daerah sana. Untuk simpelnya, coba bayangin kalian lagi naik pesawat canggih, terus ngelewatin ruang yang super bengkok. Kalian akan ngalamin waktu yang lebih lambat daripada lewat ruang yang lurus. Intinya, waktu itu bahkan ternyata bisa dibengkokkan dan dimanipulasi. Relativitas inilah yang berhasil memecahkan misteri permasalahan orbit Merkurius yang aneh sampai memungkinkan kita punya GPS yang super akurat. Tapi di medan lain, banyak para detektif juga menelusuri kebalikannya. Fisika kuantum menelusuri bagaimana dunia super kecil yang menyusun kita semua bekerja. Lagi-lagi yang mengejutkan, ternyata banyak hal tidak masuk akal terjadi di dunia yang super kecil ini. Contohnya, sebuah objek, yaitu elektron, bisa berada di dua tempat yang bersamaan, dan juga bisa punya dua wujud sekaligus. Ya, gila banget. Meskipun kedengarannya kayak film-film fiksi, tapi layar yang kalian lihat sekarang dan komputer yang merupakan basis peradaban modern bisa lahir karena pengetahuan kita di dunia kuantum. Tapi lalu tantangannya di dunia super kecil ini, banyak peraturan di fisika klasik dan relativitas tidak bekerja. Ini menimbulkan permasalahan di mana pemahaman dunia kita masih kayak puzzle yang belum lengkap. Maka sampailah kita di jurang misteri alam semesta kita saat ini. Para detektif masih terus menemukan teori yang bisa menggabungkan segalanya. Belum ada yang berhasil hingga saat ini. Masih banyak jejak-jejak misterius yang tersisa, yang salah satunya menunjukkan bahwa kita hanya baru menemukan 5% dari peraturan alam semesta ini. Jika kebanyakan detektif alam semesta adalah orang-orang luar, temui detektif semesta dari Indonesia. Pak Hussein Alatas ini mencintai fisika berkat guru SMP-nya yang mendeskripsikan fisika sebagai sebuah misteri yang besar. Lalu karena penasaran, ia akhirnya bahkan sampai beli dan membaca buku-buku fisika tingkat kuliah. Tentu saja ia tak paham saat itu, apalagi rumus-rumusnya. Tapi ia terus membaca dan membaca tanpa memusingkan satupun perhitungan. Karena begitu terpukaunya ia dengan misteri-misteri alam semesta ini yang belum terpecahkan. Dan Oke, baik. Dari hasil video tadi, ya, videonya sengaja kita cut. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? Saat ini kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya fisika itu, gitu ya. Tadi dari video pembelajaran yang telah saya buat, kamu bisa melihat langsung bahwasanya begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi dan semuanya berhubungan sekali dengan fisika. Nah, kalau begitu, baik kita bahas topiknya satu persatu, ya. Ya, kita bahas topiknya satu persatu. Yuk, bisa kita lihat di berikut ini. Baik, nah sekarang kita masuk media pembelajaran fisika. Oke, yuk. Sorry. Halo. Udah. Minta surat keterangan tuh ya. Iya, udah. Terus. Oke, hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Oke, kita bisa lihat kalau kita bekerja di laboratorium banyak sekali alat-alat atau bahan-bahan yang sangat membahayakan diri kita, maka kita juga harus punya aturan-aturan yang bisa kita sepakati bersama. Nah, kita mulai dari pelajaran IPA, gitu ya. IPA itu terdiri dari apa saja sih, gitu ya. IPA itu merupakan pelajaran yang terdiri dari
fisika. Oke, fisikanya juga terbagi atas fisika material, fisika medis, oke, teori, nuklir, geofisika, astrofisika, biofisika, fismat, fisika matematika, lalu kimpis, kimia fisika, dan teknik fisika. Nah, cabang besarnya itu semuanya dari pelajaran IPA gitu ya. Baik, IPA itu sendiri terdiri atas biologi, kimia, ekologi, geologi, geografi, ilmu bumi, dan astronomi. Baik, sekarang kita akan bahas tentang hakikat fisika. Jadi, sains pada hakikatnya merupakan sebuah produk atau kumpulan pengetahuan. Jadi sering disebut dengan a body knowledge. Oke, sikap atau cara berpikir kita untuk a way of investigating. Jadi bagaimana cara kita menginvestigasi, bagaimana cara kita untuk mencari lebih tahu gitu ya. Jadi ketika kita belajar tentang fisika, maka yang perlu kita bahas adalah fisika itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi atau langkah-langkah pengamatan. Lalu setelah kita amati, kita merumuskan masalah itu kenapa terjadi. Jadi dimulai dari yang pertama apa tadi? Observasi. Ini dia. Mulai dari sini observasi. Lalu kita rumuskan masalah. Setelah itu kita membuat dugaan sementara. Ini dia. Kita membuat dugaan sementara ini. Dugaan sementara, hipotesis. Kita duga dulu dia. Kenapa bisa terjadi? Kita contohkan aja misalnya begini. Kita contohkan misalnya adalah kenapa terjadi pelangi? Ini ya. Pelangi. Ini dia. Kenapa terjadi pelangi? Ya. Kenapa kok bisa ada pelangi? Gitu kan? Nah, kita amati pelangi itu warnanya apa? Terus kita lihat kenapa bisa muncul pelangi. Lalu kita buat dugaan sementara. Nah, kita anggap aja dugaannya sementara itu adalah pelangi itu mungkinlah sebuah naga, gitu kan? Naga. Lalu kalau naga kok bisa berwarna-warni? Kalau kita lihat warna pelangi itu kan merah, kuning, hijau saja. Loh, apakah benar seperti itu? Lalu yuk sekarang kita melakukan pengujian hipotesis. Ini dia. Kita uji apakah memang benar pelangi itu dari naga. Lalu kita buatlah percobaannya atau eksperimennya. Setelah itu, bisalah kita lakukan percobaan, ternyata didapat warna pelangi itu ternyata bukan hanya merah, kuning, hijau, tetapi dari Mejikuhibiniu. Ternyata warna yang merah, kuning, hijau kita lihat itu karena merupakan warna dominan. Pada dasarnya pelangi terdiri atas Mejikuhibiniu. Apa itu Mejikuhibiniu? Merah, kuning, jingga. Berarti merah, kuning, jingga itu warna awalnya. Lalu setelah itu muncul warna hibini. Hijau, biru, dan nila. Setelah itu di bawah warna ungu. Nah, tapi dari kumpulan warna itu maka kita hanya bisa melihat merah, kuning, hijau. Karena memang pembiasan warnanya tidak begitu kelihatan kalau dari tidak begitu teliti, gitu ya. Setelah kita melakukan percobaan, lalu kita buatlah penarikan kesimpulan, gitu ya. Kita buat penarikan kesimpulan. Ternyata pelangi itu didapat dari mana? Ternyata pelangi itu didapat dari pembiasan, gitu dia. Ternyata pelangi itu didapat dari pembiasan. Itu dia. Ternyata dari pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu menghasilkan warna apa tadi? Warna Mejikuhibiniu. Ya, sampai di situ dulu.
Itulah yang dulu bisa kita sampaikan. Sampai bertemu dengan saya di video berikutnya. Oke. Ya. Nah. Baik. Sekarang untuk materi-materi ini bisa kamu lihat nanti. Saya juga akan kirimkan file-filenya kepada kamu untuk dapat dipelajarinya. Saya mohon nanti boleh diupload catatan-catatan yang bisa kamu ambil. Oke, sampai sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita bertemu di video berikutnya. Oke, bye.